Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rafinzi Astira, ya. Channel membahas tentang soal-soal matematika. Pada kesempatan kali ini kita khususnya membahas soal-soal CAT, SKD, ya, buat teman-teman untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 ini. Saya harap semoga teman-teman bisa mengikutinya, bisa memahaminya. Kalau ada yang kurang paham, silakan langsung ditanyakan. Gitu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal cerita ya. Ada soal cerita tentang aritmatika sosial, ataupun perbandingan, ataupun sistem bersama linear ya. Kalau ada yang sudah bisa gitu, ini saya yang menjelaskannya adalah dengan cara-cara biasanya. Kalau pada kenyataannya nanti teman-teman semua berlatihnya dengan jauh lebih cepat gitu. Saya hanya menjelaskan langkah yang aslinya gitu. Semoga nanti teman-teman bisa jauh lebih cepat dan kalau bisa 1 menit kurang sudah bisa menyelesaikannya gitu. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan juga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain gitu. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Terus kita langsung aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, ini mohon maaf ya kalau karena gambarnya ini kayak gini gitu. Gambarnya ini saya dari hasil foto gitu. Jadi ya semoga bisa terlihat jelas di layar HP ataupun di layar komputer teman-teman semuanya gitu. Sambil saya bacakan ya. Seorang pedagang menjual sapi dengan harga 15 juta rupiah. Jika pedagang memperoleh untung 25%, berapa harga beli sapi tersebut ya. Ini bisa kita kerjakan dengan perbandingan gitu. Ya, sebenarnya ada rumus-rumusnya tapi lebih baik kita kerjakan dengan perbandingan karena lebih mudah dipahaminya gitu. 15 juta itu pedagang sudah mendapatkan untung 25%. Jadi 15 juta itu adalah 100% ditambah 25% gitu ya. 100% ditambah 25%. Jadi berapa teman-teman semuanya? 15 juta itu adalah 125%. Seperti itu ya. Nah, berapa harga aslinya? Kita misalin X lah ya. Harga aslinya berarti harga belinya itu harga modal, berarti kita harga ketika 100%. Nah, ini yang ditanyakan. Tinggal pakai perbandingan biasa. Gitu. Ini perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Ketika persennya turun, ini dari 125 ke 100, ya. Ini pun harga modalnya pasti turun gitu. Harga aslinya pasti turun gitu, ya. Ini sama-sama turun alias ini perbandingan senilai gitu. Tinggal langsung diperbandingkan saja. 15 juta per X sama dengan 125, nggak usah ditulis persennya, kita anggap bisa langsung dicoret gitu ya, per 100 gitu. Nah, ini tinggal teman-teman sederhanakan aja. Yang bisa disederhanakan kalau di tengah sama dengan ini adalah yang mendatar ataupun yang vertikal gitu ya. Kalau yang nyilang jadinya kali silang. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar gitu ya. Jangan sampai ketukar. Kalau yang menyilang itu jadi kali silang kalau di tengah sama dengan seperti ini. Yang bisa disederhanakan adalah yang mendatar ataupun yang vertikal, yang horizontal ataupun yang vertikal. Tinggal kita coret 125 sama 100 gitu. Tinggal dibagi 25, 125 dibagi 25 itu jadi 5, 100 dibagi 25 itu jadi 4. Ini pun juga bisa kita coret. 5 kita coret sama 15 juta gitu. 5-nya jadi 1, 15 jutanya jadi 3 juta ya gitu. Nah, setelah itu baru teman-teman kali silang gitu ya kan. X kali 1 1x ya sama dengan 3 juta kali 4 jadi 12 juta gitu. Jadi modal pedagangnya itu adalah 12 juta. Jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Ini ciri-ciri perbandingan senilai ya. Ketika yang satunya turun, yang satunya juga turun secara logikanya, jadi itu perbandingan senilai. Tapi kalau yang satu turun, yang satu naik, itu perbandingan berbalik nilai. Rada berbeda mengerjakannya, tapi masih mirip-mirip seperti ini.
Gitu. Semoga tidak ada yang ditanyakan, mudah. Selanjutnya kita coba yang nomor 2. Ya. Nomor 2. Suatu pipa air mempunyai 625 cabang, ya. Suatu pipa air mempunyai 625 cabang saluran air untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama 1 minggu. Itu mencapai 112.500 liter. Berapa rata-rata tiap keluarganya dalam 1 minggu? Ya, ini tinggal dibagi aja ya, teman-teman semuanya. Udah pasti bisa ini. Berarti rata-rata itu kan total penggunaannya selama 1 minggu itu 112.500 liter dibagi keluarganya, cabangnya itu adalah 625 keluarga gitu ya. Jadi tinggal dibagi, ini dapatnya berapa kira-kira? Kita hitung dulu. Oke, benar. Jawabannya adalah 180. 180 liter per keluarga. Gitu. Selama 1 minggu. Ya, jawabannya adalah yang ini. Semoga tidak ada yang susah ya. Kita coba lagi nomor berikutnya. Nomor 3, Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi. Dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino berusia merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Risa. Ya. Kita buat permisalannya kalau teman-teman bingung. Itu Romi kita misalkan dengan RO ya, adalah adik Rino yang berusia 3 tahun lebih muda ya. Jadi si Romi ini, si Rino dikurang 3 tahun gitu ya. Romi ini adalah adik Rino 3 tahun lebih muda dikurang 3 tahun, seperti itu ya. Terus Risa adalah kakak Romi. Risa, kita misalnya RS gitu ya, sama dengan kakak Romi dengan usia keduanya bedanya 7 tahun. Berarti Romi ditambah 7 gitu. Saat ini Rino usianya adalah 23 tahun. Gitu. Ya, Rino 23 tahun. Kita masukkan ke persamaan yang pertama ini ke sini ya. Berarti kita dapat usia Romi adalah, ya benar, 23 dikurang 3. Jadinya adalah 20 tahun. Berarti kalau Romi 20 tahun, berarti Risa yang kakaknya adalah ditambah 7. 20 tambah 7. Jadinya 27 tahun. Gitu. Ya. Ini nggak perlu pakai permisalan, sebenarnya tinggal dibaca aja sama teman-teman semuanya. Insya Allah bisa langsung ngerti gitu permisalan ini untuk mempermudah pengerjaannya aja gitu. Untuk meyakinkan kalau yang kita kerjakan itu adalah yang benar gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kalau ada kesalahan ataupun ada sanggahan, silakan di komentar di bawah. Selanjutnya nomor 4. 4 orang kuli mengangkut pasir dalam truk dalam waktu 5 jam. Ya. Jika pekerjaan harus diselesaikan dalam 30 menit, maka tambahan kuli yang diperlukan ya. Ini jangan sampai terjebak, ini banyak yang terjebak. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah tambahannya, ya, bukan menjadi berapanya. Jadi yang kita cari adalah tambahannya. Jadi kita cari dulu, kita buat dulu permisalannya. 4 orang kuli itu mengangkut pasir dalam truk itu selama 5 jam. Ya. Inginnya pekerjaan itu selesai dalam 30 menit. Kita convert jadi yang sama, jadi satuan jam, jadi 0,5 jam. Ya, kalau di convert ke menit kan jadi besar angkanya. Nah, ini berapa kuli yang diambil? Gitu. Berapa kuli yang diperlukan? Secara logika, secara angka ini turun 5 ke 0,5 jam gitu.
Nah, tapi secara logika pekerjanya harus nambah banyak agar pekerjaannya lebih cepat selesai gitu. Ya, yang satu nambah, yang satu kurang gitu. Ini berarti perbandingan berbalik nilai gitu. Perbandingan berbalik nilai ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya bedanya 4 per X ya. Itu salah satunya tinggal dibalik. Boleh yang ini yang dibalik, 4 per X-nya dibalik, atau yang ini dibalik, boleh. Ya, ini saya membaliknya adalah 0,5 per 5 ya. Ini ditukar posisi. Ya, salah satunya aja, boleh yang ini, boleh yang sebelahnya gitu. Tinggal teman-teman semuanya disederhanakan. Gitu. Sama kayak tadi menyederhanakan, yang bisa disederhanakan ada yang mendatar dan yang vertikal gitu. 0,5 kita sederhanakan, ini dari 1 ini jadi 8 ya. Tinggal kali 2 aja, ini jadi 1, ini jadi 8 gitu. Ya kan? Tinggal kita kali silang, X kali 1 itu X, 8 kali 5 itu 40 ya. 40 orang tambahannya. Jadi, tapi bukan jawabannya bukan 40 orang jadinya gitu ya. Tapi bukan tambahannya. Gitu. Jadi kalau untuk menghitung tambahannya ya tinggal teman-teman kurangin. Ya. 40 dikurang tadinya berapa pekerja? 4 orang pekerja ya. Jadinya 36 orang tambahannya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Itu baca pertanyaannya sampai terakhir gitu ya. Dipahami sampai terakhir. Jadi jawabannya adalah yang 36. Ya, seperti itu. Semoga nggak ada yang ditanyakan. Kita lanjut nomor 5. Naila mendapatkan nilai 78, 87, 82, 93 untuk 4 mata pelajaran. Nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar nilai rata-rata Naila jadi 86. Ya. Gitu. Rumus rata-rata itu kalau ditulis rumusnya itu X bar gitu ya, sama dengan sigma X total semua nilai X per banyaknya data gitu ya. Ini total X ya. Ini banyaknya data gitu ya. Nah, inginnya rata-ratanya adalah 86 ya. Terus ujiannya kelima, mata pelajarannya ada 5 gitu ya. Berarti harus berapa total nilai yang dibutuhkan oleh Naila? Total nilainya berarti 86 dikali 5 ya. 86 kali 5 berarti sekitar 430. Nah, total nilainya ini inginnya 430. Nah, kurangnya berapa? Tinggal teman-teman jumlahin gitu ya. 430 dikurang jumlah dengan nilai sebelumnya gitu. 78 ditambah 87 ditambah 82 ditambah 93 gitu. Ini 85 tambah 8 jadi 85 tambah 165. Ini kalau ditotalin 17,5 ya. Ditambahin 170 kali 2 170 kali 2, 340 ya. 430 dikurang 340. Jadi nilai pelajaran kelima harus bernilai 90 ya, 90 poin gitu. Ya. Total nilai aslinya yang dibutuhkan dikurangi dengan total nilai yang sudah didapatkan gitu. 430 dikurang 340. Jadi harus ujian mata pelajaran yang kelimanya itu nilai untuk mata pelajaran yang kelimanya harus 90 poin. Ya, semoga tidak ada yang kendala. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Segitu. Nanti kita lanjut lagi di soal berikutnya. Semoga teman-teman mengerti dan membantu teman-teman menambah jam terbang dalam mengerjakan soal-soal TIU ya. Karena semakin banyak teman-teman mengerjakan soal TIU, semakin besar nilai teman-teman untuk mendongkrak nilai TIU. Karena pasti banyak yang kendalanya di TIU sama TIU ya, karena rata-rata udah lupa gitu, karena
sudah lama sekali tidak mempelajari TIU. Nah, di sini saya jelaskan cara-cara aslinya gitu ya. Pada kenyataannya teman-teman nggak harus mengikuti cara saya gitu. Boleh teman-teman mengikuti punya cara tersendiri juga boleh gitu. Nggak harus dengan cara konsep seperti ini gitu, karena emang butuh lama kalau pakai cara konsep kayak gini ya. Silakan teman-teman menghitung dengan cepat, dengan rumus teman-teman. Yang penting jawabannya menghasilkan jawaban yang benar gitu. Jangan sampai udah dihitung asal-asalan tapi jawabannya jadi salah juga gitu ya. Nah, saya harap ini membantu. Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di-subscribe dan like. Sekian dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.